Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucky dari kelas 11 IPA 4 ingin menyelesaikan tugas membuat video agama tentang menelaah Quran Surat An-Nisa ayat 459. Yang pertama adalah tilawah Quran Surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika hayna wa ahsanu ta'lim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, kita masuk ke mengidentifikasi tajwid Quran Surat An-Nisa. Yang pertama ada mad jaid munfasil. Kenapa disebut mad jaid munfasil? Karena mad tabi'i berada dalam satu kalimat menghadapi hamzah yang ada di kalimat lain, panjangnya 2 harokat sampai 5 harokat. Yang kedua ada alif lam samsiah. Alasannya adalah karena alif lam bertemu dengan huruf samsiah. Cara membacanya, alif lam dimasukkan ke huruf samsiah. Yang ketiga ada mad tabi'i, yaitu ya mati atau sukun sesudah huruf yang berbaris kasroh, panjangnya dibaca 2 harokat. Yang empat ada mad badal, yaitu mad yang huruf pertamanya hamzah yang memakai tanda mad vertikal atau berdiri atau berbaris domah terbalik, kadang-kadang tidak berbaris vertikal atau horizontal, dan baris vertikal horizontal atau domah terbalik itu jadi pengganti dari hamzah, panjangnya 2 harokat. Yang kelima ada mad jaid munfasil, yaitu mad tabi'i berada dalam satu kalimat menghadapi hamzah yang ada di kalimat lain, panjangnya 2 harokat sampai 5 harokat. Yang keenam ada mad tabi'i, yaitu ya mati sukun sesudah huruf yang berbaris kasroh, panjangnya dibaca 2 harokat. Yang ketujuh adalah lafaz Allah. Hukumnya lafaz Allah dibaca tafhim karena sebelumnya ada baris domah. Yang kedelapan ada mad tabi'i, yaitu ya mati sukun sesudah huruf yang dibaca berbaris kasroh, panjangnya dibaca 2 harokat. Yang kesembilan ada alif lam samsiah. Alasannya adalah karena alif lam bertemu dengan huruf samsiah. Cara membacanya, alif lam diidghamkan ke huruf samsiah. Yang kesepuluh ada mad tabi'i, yaitu waw mati atau sukun sesudah baris domah diiringi baris domah sebelumnya, panjangnya dibaca 2 harokat. Yang ke-11 ada alif lam komariah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf komariah dibaca diidzharkan atau dibaca dengan jelas. Yang ke-12 ada idhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ra. Penjelasannya, mim mati dibaca idhar syafawi jika mim mati bertemu huruf ra. Yang ke-13 ada ihfa, yaitu nun mati bertemu huruf kaf dibaca dengung. Cara membacanya yaitu suara nun mati atau tanwin dibaca samar antara n dan suara huruf yang ada di depannya. 14 ada waqaf jim, artinya boleh wakaf atau berhenti, boleh wasyal atau lanjut. Yang ke-15 ada ihfa, yaitu nun mati bertemu dengan ta dibaca dengung. Yang ke-16 ada mad tabi'i, yaitu mad tabi'i karena hamzah mati sesudah huruf yang berbaris fathah, panjang dibacanya 2 harokat. Yang ke-17 ada idhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf fa. Penjelasannya, mim mati dibaca idhar syafawi jika mim mati bertemu huruf fa. Yang ke-18 ada mad tabi'i, yaitu ya mati sukun sesudah huruf yang berbaris kasroh, panjangnya dibaca 2 harokat. Yang ke-19 ada ikhfa, yaitu tanwin bertemu dengan huruf fa, dibaca ditahan dan dengan dengung. Yang ke-20 ada mad tabi'i, yaitu waw mati atau sukun sesudah baris domah atau diiringi baris domah sebelumnya, panjangnya dibacanya 2 harokat. Yang ke-21 ada lafaz Allah, yaitu lafaz Allah dibaca tahfim karena sebelumnya ada baris fathah, dan tahfim artinya tebal. Yang ke-22 ada alif lam syamsiah. Alasannya karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiah. Cara membacanya, alif lam dimasukkan ke huruf syamsiah.
Yang ke-23 ada mat tobi'i, yaitu waw mati sukun sesudah baris domah diiringi baris domah sebelumnya, panjangnya dibacanya 2 harokat. Yang ke-24 ada ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya yaitu dengan dengung. Yang ke-25 ada ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya itu dengan dengung. Yang ke-26 ada izhar, dibaca izhar atau jelas, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ta. Yang ke-27 ada mat tobi'i, yaitu waw mati atau sukun sesudah baris domah atau diiringi baris domah sebelumnya, panjangnya dibaca 2 harokat. Yang ke-28 ada lafaz Allah, dibaca tarkik karena sebelumnya ada baris kasroh, tarkik dibaca tipis. Yang ke-29 ada alif lam komariah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf komariah, dibacanya diizharkan atau dibaca dengan jelas. Yang ke-30 ada alif lam komariah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf komariah, dibacanya diizharkan atau dibaca dengan jelas. Yang ke-31 ada mad badal, yaitu huruf pertamanya hamzah yang memakai tanda mad vertikal atau berdiri, atau horizontal tertidur, atau juga berbaris domah terbalik. Kadang-kadang tidak berbaris vertikal, horizontal, dan tidak vertikal, horizontal atau domah terbalik itu jika jadi pengganti dari hamzah, panjangnya 2 harokat. Yang ke-32 ada wakaf kaf lam ya, yaitu al wakfu aula, artinya lebih baik wakaf atau berhenti daripada wasal atau lanjut. Yang ke-33 adalah mat tobi'i, yaitu zal bertemu dengan alif yang dibuang, tanda fathah yang vertikal atau berdiri, itu menunjukkan adanya alif lam, panjangnya 2 harokat. Yang ke-34 ada idgham bigunah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya idgham menggunakan gunah, mendengung dengan hidung. Penjelasannya suara nun mati atau tanwin menghilangkan, dimasukkan kepada huruf yang ada di depannya atau huruf idgham. Yang ke-35 ada mat tobi'i, yaitu ya mati sukun di sesudah huruf yang berbaris kasroh, panjangnya dibaca 2 harokat. Yang ke-36 ada mad iwad, yaitu kalimat yang diberi baris tanwin fathah diwakofkan, panjangnya 2 harokat. Yang ke-37 yaitu yang terakhir adalah ain, tanda ruku akhir surat. Lanjut ke pelajaran yang ketiga adalah mengartikan perkataan Quran surat An-Nisa. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, artinya hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa, taatlah kepada Allah, dan atiur rasula, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri, dan pemimpin, minkum, dari kamu, fa'in, maka apabila, tanazatum, kalian berselisih, fisyain, tentang sesuatu, farodduhu, maka kembalikan permasalahanmu itu illallah, pada Allah, war rasuli, dan rasulnya. In kuntum, jika kalian tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, zalika, yang demikian itu, hairul, lebih baik, wa ahsanu, lebih utama, takwila, penyelesaian. Lanjut ke materi yang keempat adalah asbabun nuzul Quran surat An-Nisa. Terdapat perdebatan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Ka'ab bin Ashraf diminta si munafik untuk bersedia menjadi hakim di antara mereka, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi yang menjelaskan kepada orang Yahudi karena tidak terima atas penjelasan Nabi Muhammad. Maka si munafik berkunjung kepada Umar. Umar pun bertanya pada si munafik, apakah benar ia berkata tersebut? Si munafik menjawab iya. Akhirnya Umar membunuh si munafik tersebut. Sekian yang saya bisa sampaikan tentang menelaah Quran surat An-Nisa. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum.